Ya, balik lagi di konten bereaksi. Kali ini film kedua untuk Lebaran 2025. Jadi ini adalah film sequel dari sebuah film yang dulu sempat ramai dibahas. Kalian nonton film horor ya? Horor yang ada superhero-nya. Ya. Bisa tebak film apa? Ya, sudah pasti film ini adalah Kodrat 2. ya. Jadi Kodrat 2 ini adalah sequel langsung dari Kodrat pertama. Untuk nonton film Kodrat 2 ini ya disarankan nonton yang pertama dulu ya. Untuk tahu latar ceritanya itu seperti apa gitu. Jadi Kodrat 2 ini diperankan oleh Vino G. Bastian sebagai Ustadz Kodrat. ada Acha Septriasa sebagai Azizah, istrinya. Terus ada Della Dartian sebagai Purwatri, Temannya Purwanti. Azizah. Doni Alamsyah sebagai Sukardi. Dan Septian Dwi Cahyo sebagai Safi, dukun. Jadi sebenarnya ini melanjutkan Kodrat yang pertama ya. ya, Di season pertama itu kan dia mencari keimanan dalam dirinya gitu ya. Nah pada Kodrat kedua ini dia melanjutkan perjalanannya, mantap iman dia, mau menemui istrinya gitu ya kan. Karena sebelumnya konflik gitu ya. Gimana ya? Sewal ya. Iya gitu deh. bersekutu dengan iblis. Padahal itu hanya tipu daya ya. Betul. Jadinya Kodrat di penjara, jadi selama di penjara si istrinya tuh sebenarnya nyamperin. Tapi Kodrat tuh belum mau menemui gitu. Terus pada akhirnya dia istrinya tuh ngelihat yang Kodrat mau dibunuh sama Aswala ya. Terus istrinya penjara. Istrinya menganggap kalau si Kodrat itu udah meninggal ya. Udah meninggal. Iya, makanya dia nggak mencari Kodrat lagi dan akhirnya melanjutkan hidupnya dengan bekerja di sebuah pabrik di tenun. Iya, pabrik tenun. PT Benang Emas. Di Kodrat pertama dia melanjutkan perjalanannya nyari istrinya dengan Berbekal surat-surat dari Kiai Rohim ya. Kiai Rohim. Azizah ini sering mengirim surat ke Kiai Rohim buat Kodrat. Jadi sebagai petunjuk ya akhirnya Kodrat tahu ada ya. masalah di dalam dirinya juga si Azizah ini. Masalahnya apa? Bisa tahu. Pada akhirnya dia bisa nemuin si Azizah ini ya. Terus dan di film ini tuh nggak cuma cerita tentang perjalanan Kodrat tapi juga gimana si Azizah survive ya di sebuah pabrik itu yang ternyata pabriknya itu problematik. Dan ada tumbal menumbal. Iya, kayak semacam hutang nyawa gitu ya. Film hutang nyawa. Jadi kayak pokoknya si pabrik itu ngelakuin tumbal lah ya buat pabriknya berjalan lancar gitu ya dengan bersekutu dengan jin gitu. Dengan setan. Baphomet ya. Baphomet. Enggak sih. Zanduk Zanduk namanya. Setan namanya Zanduk. Setiap malam kapan gitu ya? Setahun sekali ya. Pasti selalu ada karyawan yang ditumbalkan. Dan karyawannya tuh dibilangnya kecelakaan. Ya lama-lama kan orang curiga ya. Terus selalu ditemuin kain tapi setelah kematiannya ternyata suka ditemuin buhul ini gitu. Buhul setan ternyata. Ternyata itu tuh buat nargetin si target gitu ya intinya. Buat kerasukan sendiri gitu. Akhirnya si Azizah sama temennya itu mau cari tahu lah ya apa yang terjadi dan mau membuktikan kalau ini pabrik tuh emang pakai pesugihan gitu. Jadi di awal film ya fokusnya di situ ya, bukan di pabrik. Kodrat datang mencari Azizah gitu. Bertemu dengan suami si pekerja yang pernah meninggal di sini. Gitu yang nggak terima dengan kematian istrinya gitu ya. Nah, akhirnya mereka juga mencari tahu tuh bekerja si sama Doni gitu Alamsyah ya. yang jadi Sukardi. Bekerja sama yang pada akhirnya ya bisa ditonton sendiri kelanjutannya gitu. Jadi Sukardi ini tuh sering datang dan sering dipukulin sama orang pabrik. Intinya dia udah terkenal banget lah ya di sini. Iya, dia minta ya tanggung jawabnya dong gitu. Atau dan terimalah mau dikasih uang jaminan uang kematian gitu, sumbangan juga nggak mau. Iya benar. Jadi sampai akhirnya dia dirasuki ya. Iya, pada akhirnya si Kodrat dan si Sukardi ini ya bekerja sama ya untuk pecahkan misteri dan jadi kayak dari luar juga dari dalam juga gitu ya istilahnya sampai akhirnya ketemu gitu kan. Walaupun memang pada perjalanannya mereka berjuang sendiri gitu. Ya Kodratnya nanti ditangkap ketemu sama si Safi, ternyata pemilik si pabrik ini. Gitu ya. Lebih dari separuh film ini yang menceritakan latarnya di pabrik ini. Di pabrik ini dulu. Fokusnya di situ dulu dan kemudian sampai akhirnya dia ketemu. Kodratnya ketemu sama si Azizah. Akhirnya mesra-mesraan deh. Romantik.
Romantis. Terus juga dilanjutkan ya udah perjalanan ya menyelesaikan masalah di pabrik gitu ya sampai 3/4 film kali ya. Yang bisa ditonton di filmnya. Karena kalau diceritain panjang anjir. Di pabriknya sudah selesai, semua ditangkap dan semua inilah sudah dilumpuhkan oleh kodrat. Ternyata masalah tuh belum selesai gitu belum ya. Belum selesai. Ada sampai dia pulang ke rumah, ternyata ada sesuatu ya dalam diri Aziza gitu. Gitu. Yang pada akhirnya ini tuh nyambung kepada alasan yang terjadi di kodrat pertama gitu ya. Pergumulan antara keimanannya Aziza dan keimanannya kodrat pun diuji di sini gitu kan. Karena pada intinya kan film kodrat ini kan tentang keteguhan iman ya. Keteguhan seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia akan tunduk kepada jin dan setan ataukah akan tetap berpegang teguh pada Allah gitu. Dan masih pada prinsipnya yang pertama ya, dia ngasih subtitle ayat-ayat yang selalu dilontarkan oleh. Ada arti dari ayat yang diucapkan. Diucapkan gitu. Ayat ruqyah gitu ya. Jadi setiap momen mereka kodrat ngasih apa tuh ruqyah, setiap kodrat membacakan ayat kursi atau setiap pemain-pemainnya membaca surat gitu, di situ ada terjemahannya yang bisa kita sambil kita ilhami gitu ya, sambil kita resapi gitu maknanya apa gitu, dan meneguhkan iman kita juga yang menontonnya. Di Kodrat 2 ini secara garis besar ada peningkatan dan ada juga penurunan cerita. Untuk beberapa hal kayak melebihi ekspektasi, tapi beberapa banyak hal juga yang kayak jadinya terlalu berekspektasi tinggi gitu di film ini gitu ya. Mungkin karena film sebelumnya wah gitu ya. Oke itu, gitu. Itu. Ada beberapa hal yang bikin kecewa juga gitu. Jadi dia bisa memix dua cerita di sini. Antara cerita di pabrik dan cerita dengan individual si pasangan suami istri ini nih, si Aziza dengan si Kodrat. Iya, dan nge-build cerita alurnya itu dengan rapi gitu ya. Jadi nggak terlalu tumpang tindih, nggak terlalu bagian-bagiannya gitu. Walaupun sebenarnya secara cerita jatuhnya jadi numpuk ya, masalah konfliknya jadi double konflik, dan itu juga bisa jadi satu kekurangan gitu kan di film ini gitu. Juga untuk actionnya di sini masih dipakai ya, karena kan memang Kodrat ini kan lebih menjurus kepada superhero secara Islami ya. Karena dua cerita yang cukup berbeda itu bikin salah satu ceritanya mungkin dianaktirikan, agak tidak kurang berfokus gitu ya, antara pribadinya Azizah ini sama si yang di pabrik. Gitu, iya benar. Jadi kayak Kodrat ini dia sudah capek buat membasmi seluruh zombie pekerja yang sudah terasuki oleh iblis Zanduk. Terus dia harus juga ngurusin istrinya juga yang ternyata masih ada masa lalu dengan iblis lain gitu. Dan kita juga kayak ujuk-ujuk aja tuh sebenarnya, kayak misalkan kan masalah Azizah ini kan ada di awal film dan di akhir film, tapi tiba-tiba nggak sih? Iya, dan di tengah-tengah ini tuh nggak dimunculin si masalah dia, ngerti nggak? Jadi kayak udah fokusnya di kita pabrik aja. Kayak ini cerita baru gitu, di jadi pabrik yang ada iblisnya di situ kebetulan. Tapi iblisnya nggak berkesinambungan sama iblis yang ada di Azizah gitu, ngerti nggak? Karena itu berbeda. Mungkin kan bisa aja kita memunculkan konflik Azizah di tengah-tengah sikon itu, ngerti nggak? Jadi kayak tiba-tiba ujuk-ujuk gitu kan. Walaupun pada akhirnya ya sebenarnya mereka juga menggarap ini dengan rapi, tapi cuman jadinya ada kayak dua fokus utama aja. Iya, jadi cerita berbeda lagi gitu. Nah itu nggak apa-apa banget sih, cuman ya kadang kalau kita berkaca sama Kodrat 1 ya ini merupakan penurunan dari segi alur cerita aja gitu ya. Terus tadi kita bahas actionnya masih oke ya, bagus. Gambar shoot-shootnya ya action banget gitu ya kan. Kayak karena kan ini memang Kodrat ini kan ngambilnya superhero Islamik gitu ya. Yang adegan dia kalau ngelawan orang lain tuh kayak apa namanya, satisfying gitu. Ya itu oke. Tidak meninggalkan unsur-unsur tersebut gitu kan. Dan sampai juga di akhir si Kodrat ini harus merelakan seseorang again ya. Siapakah seorang itu?
yang intinya apakah itu akan menggoncang keimanan dia gitu ya, karena apakah hatinya akan tetap berteguh terus gitu. Dan kita dikasih sneak peek gitu untuk selanjutnya ya. Iya. Jadi dia akan kembali mungkin nih di desa yang sempat desa mati itu yang di Kodrat pertama. Kenapa, apa yang terjadi gitu ya, kalian bisa tonton itu di Credit scene. emang itu kredit scene? Enggak. Credit scene dong. Kalau habis Iya. ini terus ada credit scene. Yang dimana tulisannya Kodrat will be back. Dan di Kodrat 3. Berarti kita akan menonton kembali Kodrat 3 ya untuk kelanjutannya. Kebetulan kita nonton duluan ya. Jadi Dan dapat merchandise, THR, THR dan komik iya, thank you. Ustadz Kodrat. THR-nya nggak expect dapat duit. Dan terus kayak apresiasi ya udah pasti kepada pemain-pemainnya. Dan kepada ya Charles Ghazali ya selaku Iya. sutradara. Ditunggu untuk karya-karya selanjutnya ya, karena kita juga butuh horor yang bukan dari treat-treat gitu ya. Ya. Horror fresh. Sama di rating berapa rating untuk film Kodrat? 7/10. Aku 6,5 ya per 10. Ya, mungkin bisa lebih baik lagi untuk Kodrat. Jadi jangan menjadi horor generik gitu, Iya. hanya memperhatikan komersialitasnya doang. Coba buat sesuatu yang mungkin fresh gitu. Ya nggak apa-apa mengangkat isu pesugihan, ya tumbal-tumbal gitu. Cuman ya cobalah digali lagi. Karena ekspektasi itu udah tinggi banget di Kodrat pertama gitu. Sampai di Kodrat 2 turun sedikit tuh. Walaupun masih banyak yang diapresiasi. Benar. Tapi kayak layak ditonton buat Lebaran nanti ya. Salah Selamat. satu film yang layak ditonton. Bisa ditonton pas hari pertama Lebaran ya. 2025. Dan masih ada film Lebaran lagi yang akan kita review. Tungguin aja di video selanjutnya ya. Sampai ketemu di komen berhasil selanjutnya. Bye-bye.